Okay, tell me something that really pisses you off. Hai Sobat Rama, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Nah, di video kali ini gue bakal bahas satu film romantis yang bikin gue jadi inget sama masa lalu sama mantan. Buset. Tapi tenang, rekomendasi film dari gue jarang mengecewakan sih. Jadi, film ini berjudul Before Sunrise. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu film ini atau udah pernah lihat. Tapi ini the best karena menceritakan tentang permasalahan komunikasi di dalam hubungan yang menyebabkan perpecahan di hubungan tersebut. Filmnya nggak sesimpel itu kok. Banyak surprise yang akan kalian dapat di film ini. Ya udah, sebelum lanjut, coba di-subscribe dulu. Nah, kalau udah, langsung ke loncengnya ya. Biar kalian tetap stay tune sama film-film baru dari channel ini. Oke deh kalau gitu. Gue Dul, selamat menonton. Sebelum ke filmnya, gue mau kenalin tokoh utamanya dulu deh. Yang cewek namanya Celine, yaitu seorang siswa yang akan pulang ke Paris untuk melanjutkan kuliahnya karena dia habis jenguk neneknya di Budapest. Sedangkan yang cowok namanya Jesse, yaitu pria Amerika yang mengejar jadwal penerbangan untuk pulang ke Amerika. I spent some time in London. Mereka berdua nggak sengaja ketemu di kereta yang sama. Nah, di awal film, kalian akan melihat Celine yang lagi asik baca buku. Tapi dia ngerasa keganggu karena pasangan yang duduk di sebelahnya lagi berantem. Karena hal itu, Celine mutusin buat pindah ke belakang biar bisa lanjut baca buku dalam situasi tenang. Bei mir hat es einen Grund, ich bin mit dir verheiratet. Nah, di sana kalian bakal ngelihat Jesse. Pas Celine udah di belakang, pasangan itu lewat lagi sambil berantem. Dari sana, Jesse pun mendapat topik untuk mengobrol sama Celine. Karena Celine gak ngerti bahasa Jerman, jadi dia gak tahu mereka berantem karena apa. Tapi asumsi Celine yaitu mereka mungkin kurang mendengar satu sama lain dan ingin menang sendiri. Soalnya kalau cowok gak bisa denger cewek yang ngomongnya seolah emosi. Tapi kalau cewek gak bisa denger suara pelan. Dan menurut Celine, itu rata-rata masalah setiap pasangan. Kemudian setelah itu, Jesse mengajak Celine ke restoran yang ada di kereta tersebut untuk lanjut mengobrol. Setelah sampai di sana, mereka mulai membahas tentang apa yang sedang mereka lakukan, dari mana mereka berasal, dan topik-topik basic lainnya. Di sana, Celine juga bilang kalau dia sempat sekolah di Los Angeles. Dan itu satu alasan kenapa banyak orang Perancis yang pandai berbahasa Inggris. Mereka emang sering memilih melanjutkan studi di Inggris. Celine juga tahu kalau Jesse berasal dari Amerika karena logat dan bahasa Inggrisnya yang fasih. Karena menurut Celine, orang Amerika rata-rata hanya pandai berbahasa Inggris. Singkat cerita, setelah mereka ngobrol banyak, akhirnya Jesse harus turun karena keretanya sudah sampai di tujuan Jesse. Tapi karena ternyata Jesse tidak memiliki cukup uang untuk membayar hotel, dia pun mengajak Celine untuk turun dengan kedok jalan-jalan di sekitaran kota itu. Awalnya Celine otomatis menolak. Celine takut dengan ajakan Jesse. Setelah itu, Jesse pun menganalogikan 10-20 tahun ke depan. Jika Celine memilih untuk pergi dan menghabiskan waktu dengan orang yang dia temuin, itu akan menambah komunikasi dan koneksi antara satu sama lain. Di satu sisi, hal itu juga memperkecil persentase masalah rumah tangga terjadi, seperti pasangan suami istri yang tadi lewat di depan mereka. Terutama kalau Celine bisa cocok dengan Jesse dan memilihnya sebagai suami untuk kedepannya. Maka Celine adalah orang yang beruntung karena ketidaksengajaan mereka bertemu di sana. Celine awalnya ragu dengan omongan Jesse, tapi karena dia ngerasa dia cocok untuk ngobrol sama Jesse, Celine pun mencoba untuk mengiyakan ajakan Jesse. Dan akhirnya gak lama lagi, mereka berdua pun turun dari kereta itu dan pergi jalan-jalan menyusuri kota Wina tersebut. Tujuan pertama yang mereka buat adalah toko piring hitam. Tapi di perjalanan mereka,
mereka bertemu dengan seorang pemain teater. Di sana pemain teater tersebut memberikan tiket gratis untuk menonton pertunjukannya. Karena tertarik, akhirnya Jesse dan Celine menerima itu. Di sana Celine dan Jesse juga bertanya tentang tempat apa saja yang mereka bisa kunjungi di kota itu. Kemudian dua pria tersebut menjawab, dan salah satunya yaitu toko piring hitam. Setelah itu, Jesse dan Celine melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, mereka masih asik ngobrol satu sama lain. Dari membahas tentang teori reinkarnasi, pengalaman jatuh cinta, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak masuk akal lainnya. Nah, setelah mereka sampai di toko piring hitam tersebut dan memilih salah satu piring hitam yang akan diputar, mereka pun memutar piring hitam itu. Dan di dalam ruangan tersebut terjadilah adegan manis yang bikin kalian pada iri. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah kuburan di mana Celine selalu mendapatkan pelajaran dari sana. Karena kuburan itu rata-rata anak berumur 20-30 tahun yang meninggoy. Di sana, Celine mempelajari alasan kenapa mereka meninggoy. I always like the idea of all those unknown people lost in the world. Nah, setelah ngobrol-ngobrol di sana, mereka pun mutusin buat pergi ke sebuah pameran di sana. Di perjalanan, mereka masih lanjut ngobrol karena saking asiknya. Ditambah mereka yang melihat sunset dari kereta tersebut. Setelah itu, terjadilah kawan-kawan. Dan singkat cerita, mereka pun bermain di pameran tersebut. Mulai dari komedi putar, kincir raksasa, dan masih banyak lainnya. Setelah selesai bermain, mereka pun lanjut ngobrol dan terlihat semakin dekat. Mereka menuju ke suatu kafe di sana untuk beristirahat. Sesampainya mereka di sana, mereka lanjut ngobrol. Pas lagi asik, tiba-tiba seorang peramal menghampiri mereka. Di sana tangan Celine diramal, dan peramal itu bilang Celine akan menikah dengan orang asing yang pernah bertemu dengannya. Kata peramal itu sebenarnya Celine udah jatuh cinta, tetapi karena tujuan beda, jadi Celine akan berpisah dengan orang itu untuk sementara waktu. Peramal itu juga bilang jika Celine dan Jesse sedang ada di fase romantis mereka. Setelah Celine memberi peramal itu uang, peramal itu pun pergi. Di sana Jesse bilang kalau peramal itu emang sengaja memuji-muji Celine agar percaya jika peramal itu benar. Tapi karena Celine percaya akan seni ramal tersebut, jadi Celine tidak mendengarkan omongan Jesse. Setelah itu mereka pun mutusin buat pergi dari sana. Di perjalanan, Celine melihat sebuah poster pameran seni dan ingin pergi ke sana. Tapi Jesse berkata lain, dia malah mengajak Celine ke gereja. Akhirnya mereka sampai di gereja. Di sana Celine menceritakan tentang bagaimana dia merasakan kasih sayang neneknya setiap dia bertemu neneknya di gereja. Jesse pun kagum karena hal itu dan bilang kalau Celine adalah cucu yang beruntung. Dan di sana mereka pun terlihat semakin dekat. Singkat cerita, semenjak matahari terbenam, hubungan mereka semakin intens. Mulai dari obrolan yang membahas tentang agama, tentang kota Wina yang saat ini mereka udah kelilingi, dan beberapa obrolan kehidupan lainnya. Kemudian karena lapar, mereka berdua pun mutusin buat pergi ke restoran. Dan sesampai di restoran itu, mereka pun mulai bercanda lagi. Mereka pura-pura teleponan dengan orang lain. Hal itu untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan orang yang ada bersama mereka sekarang. Sampai sini paham kan? Oke deh, lanjut. Di sana Celine bilang jika dia senang karena ada seorang pria yang membuatnya turun dari kereta dan merasakan kebahagiaan seperti sekarang. Di sana Celine juga bilang sebenarnya pria itu gak perlu menganalogikan apapun untuk mengajaknya turun dari kereta. Karena Celine emang udah siap buat ikut turun sama dia. Sekarang giliran Jesse yang bercerita. Jesse mengungkapkan perasaannya. Dia bilang jika dia juga senang ketemu dengan orang baru yang ada di kereta tadi. Apalagi posisinya dia baru putus sama pacarnya yang ada di Madrid karena pacarnya selingkuh. Jesse merasa terobati dengan adanya wanita di dalam kereta tadi. Buset. Singkat cerita, Jesse dan Celine pun sampai di suatu tempat. Di sana,
mereka membahas tentang apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka juga paham jika mereka menyukai satu sama lain. Tetapi karena keadaan, mereka sadar jika mereka nggak akan bisa ketemu lagi setelah ini. Dari Perancis ke Amerika jauh banget soalnya. Mereka pun mikir, mungkin kalau orang lain akan memberikan nomor telepon dan alamat untuk bertukar surat. Tapi Jessie tidak setuju karena mereka hanya akan berkabar 1-2 kali sebulan. Dan itu akan memudarkan keromantisan sebuah hubungan, terutama di bagian komunikasi. Jessie tidak mau hal itu terjadi dengan hubungan mereka. Di sana Celine juga bilang kalau dia sedih banget harus berpisah sama Jessie. Tapi dia yakin jika tidak ada yang kekal di dunia ini, sekalipun itu hubungan dan sedekat apapun hubungan itu. Akhirnya mereka berdua mutusin buat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperdalam perasaan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi ke taman yang mereka lalui siang hari tadi. Mereka mulai membahas hal-hal yang udah mereka lewati di hari itu. Dengan perasaan agak sedih, Celine bersyukur karena Jessie mengajaknya turun dari kereta tadi. Begitu juga dengan Jessie. Keesokan harinya, mereka masih memiliki waktu untuk bertukar perasaan satu sama lain sebelum jadwal bepergian mereka tiba. Mereka pun memanfaatkannya dan berdansa di depan rumah salah satu warga yang lagi bermain piano di sana. Di sana, mereka menutup rasa rindu mereka dengan berdansa. Dan setelah berdansa, mereka pun sampai di stasiun kereta yang akan Celine tumpangi. Disinilah perpisahan tiba, karena keretanya udah siap buat berangkat. Tapi mereka masih menunggu salah satu dari mereka mengatakan sesuatu yang membuat rasa kangen mereka akan terobati. Dan akhirnya Jessie bilang, mereka akan bertemu lagi di tempat yang sama setelah 6 bulan. Jessie sangat yakin dengan omongan itu, dan Celine pun percaya dengan omongan Jessie. Di sana mereka pun berpelukan dan mereka pun berpisah. Film ditutup dengan Celine yang ada di kereta menuju Paris, sedangkan Jessie ada di kereta menuju bandara. Akhirnya film pun selesai, gengs. Tapi film ini ada lanjutannya loh, gengs. Jadi ada Before Sunset dan Before Midnight. Kalau kalian suka nanti gue bikinin deh. Gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.